Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kawula hormati teman-teman HBO apa namanya ini? Plat G. Plat G itu meliputi Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, Purbalingga, ingkang kawula sayangi, yang kami rindukan, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah berkali-kali alhamdulillah tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukur kami kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat sehat, nikmat kuat, dan terutama nikmat iman yang kita tunggang sehingga kita bisa bermuajahah di majelis yang penuh barokah ini insya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang karena semangat ingin murid-murid dakwah inilah HBO ini berdiri. Yang kita semua berharap semoga majelis kita Halaqah Bisnis Online ini diakui sebagai salah satu majelis yang menegakkan panji Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebetulnya kami sudah bertolak dari Jakarta itu pukul 8:30 pagi. Jadi meruput kami bersama adik itu mungkin intens hanya sore sampai malam. Karena pagi-pagi sudah keluar rumah, 8:30 sudah di jalan. Tapi kondisi ternyata hari Seninnya Jakarta itu beda dengan hari Senin di Pasuruan. Begitu map saya baca sekitar 5,5 jam gitu atau 5 jam. Ternyata waktu di jalan sudah ada perubahan dari Mbak Google Maps. Anda perkiraan sampai jam 2 siang katanya. Habis itu karena kami 3 kali berhenti di rest area terakhir yang di Batang ini untuk sholat asar, perkiraannya malah jadi seperti yang saya perkirakan akhirnya paling jam 3 sore ya beneran di Kaupul jam 3 sore. Padahal itu sudah perkiraan, tapi alhamdulillah nih akhirnya sampai juga. Makanya diminta panitia untuk istirahat dulu. Oh sampun istirahat di rest area barusan. Alhamdulillah HBO ini sudah masuk ke tahun dari 2017 nih. Sekitar bulan Februari, Maret gitulah. 2017, 18, 19, 20, 21, 22 sudah 5 tahun. Sejak awal saya berbisnis ini karena sharing ya tentang bisnis. Di tahun 2014 Aira Shop itu memang awalnya hanya karena waktu itu ngisi waktu luang. Ini daripada ada yang seperti saya gitu awalnya timbang nganggur. Ada enggak? Banyak guys. Kenapa? Karena daripadanya ibu-ibu itu bukan karena nganggur betulan sebenarnya, tapi ya karena ingin satu hiburan. Sampai cek asal transferan lima duit terhibur apa badan? Saya jawab titik dia gak bilang bukannya. Le asal duit terhibur apa badan? Katanya jangan hidup untuk uang, tapi hidup juga perlu uang. Lagi sih. Sama saudara dia butuh. Kalau bangun masjid dia butuh duit. Kalau mau haji dia butuh. Kecuali memang ada orang-orang khusus menang-menang nganggur. Ono sing haji, ono sing umroh, ya wonten itu dikata. Tapi kita nanti setia. Nah 2014 saya di Aira Shop itu yo sampai tak manggil tetap aliran dropship. Yang di Aira Shop pasti tahu, lihat tunggu barang dek ini pengiriman tuh kono, barang ini pengiriman terus kayak gitu sampai sekarang. Alhamdulillah jangan merasa bahwa lek dropship ini aku orang dapur tenanan.
Oh, enggak lah Ustaz. Misalnya belum punya brand sendiri, belum bakul kenalan, oh enggak, orang saya juga semua jualan saya itu rebranding, enggak ada yang produksi sendiri. Paling saya itu cuma tukang desain, tukang bikin ide, tukang bikin gagasan saja. Dalam artian sampai ini dodolan model opo ini sah, yang penting tidak melanggar yang disyariatkan. Sing didol barangnya yang barang halal dengan cara yang halal dan dipergunakan di jalan yang halal, kan ngoten nggih? Dari 2014 sampai akhirnya 2017 ada HBO sampai hari ini, alhamdulillah progresnya juga saya bilang cukup baik, walaupun mungkin ada kendala di sana sini karena di air asap ini di 2014 ada air asap, 2020 mungkin atau 2020 mungkin baru punya reseller. Artinya sudah bertahun-tahun air asap itu jalan sendiri. Saya belum kuat mental menerima reseller itu dulu. Makanya banyak yang baru buka outshop punya reseller itu hebat loh. Kalau saya nggak tipe yang sekalinya jalan pengen tenangan. Jadi ketika saya tidak siap, saya tidak buka reseller dulu gitu. Jadi ketika saya siap, sudah punya tim admin, sudah tertata, baru saya buka reseller waktu itu. Tapi karena sekarang keadaan jenengan yang berbeda, sudah punya komunitas, sudah punya teman, jadi lebih enak yang buka bisnis ya langsung kayak reseller. Bu, yo nanti di tengah jalan resellernya kayak gimana itu bisa bisa didandani di tengah jalan. Dan alhamdulillah selama ini pegangan saya cuma kalau dalam berbisnis manhaj happy selling itu yang penting sampai ngelakon ini senang menurut toh. Caranya mbah dropship, mbah produksi sendiri, atau rebranding kayak saya itu semua terserah. Yang penting sama happy. Termasuk ketika jualan itu masih stuck. Kok seminggu belum ada yang beli ya? Kok 1 bulan cuma 7 orang ya yang beli? Padahal sudah misalnya wakiat, dilakoni narian, dilakoni tahajud duha. Tapi kok bisnis saya kok gini-gini saja nih, kena apa? Itu berarti sampean mungkin belum merasakan bahwa tahajudnya sampean, duhanya sampean, sedekahnya sampean itu sebenarnya sudah ada impactnya, ada pengaruhnya, tapi nggak secara langsung berupa orderan. Barangkali dengan anak-anak yang sehat, suami yang sayang, bahkan ketika sampean gelem istiqomah melakukan ibadah itu sudah rezeki tersendiri. Lah berapa banyak orang yang uangnya melimpah ruah tapi katanya nyempatno duhanya gak ada waktu, menyempatkan bangun malam aja selalu ketinggalan, menyempatkan ngaji aja kangelan, ribut ambek tapi saya bisa bicara kok kayak gini ya karena saya merasakan ketika sibuk-sibuknya itu jelas tidak. Artinya kita yang di depan ini sama-sama apa saling mengingatkan. Jangan sampai namanya jualan itu melenakan kita dari kewajiban-kewajiban yang lain. Sehingga ketika kita ngomong manhaj happy selling, berjualan dengan rasa bahagia, itu yang kita kalau dodolan lek wis atine kemrungsung ya, wis atine sumpek ke dodolan itu mandek kok. Berhenti berjuang, boten lakukan yang lain. Dekek HP sampean, tinggalan dhisik masak, tinggalan dhisik nyuci, tinggalan dhisik yang lain. Itu akan bisa mengembalikan mood. Karena namanya perempuan itu kalau sudah moodnya jelek, wah sembarang kok salah. Delok wong lanang ae kok ora minat ngono model batin gantenge koyo sapa ya? Kayak sarukan ngono saya. Tapi saya kalau lihat suami saya nggak minat loh. Intinya apa? Kalau kita mau jualan, ini pegel yo mandek ngono sih. Jangan diforsir, tapi jangan menyerah. Berhenti bukan berarti kita terus nggak mau jalan. Berhenti itu mengambil jeda, mengambil nafas. Misalnya saya jualan klodi misalnya, sudah jadi agen klodi merek A, kok stuck begini terus mandek kosek. Mandek itu apa? Ya berhenti, coba cari inovasi yang lain, jualan yang lain.
Loh katanya paling gada itu jelek nih, katanya harus branding jadi satu. Wis sak karepe sampean melok mahal sing kiranya itu apa banyak pilihan orang itu biasanya tambah seneng. Misalnya saya beli ke Mbak Milah ya, saya panggilannya Mbak Milah. Mbak Milah, dia jual bros, dia jual jilbab, ya masih kan enak. Ongkirnya jadi satu, orang itu lebih seneng kayak kalau seperti itu. Omongannya lah, ongkirnya free ya. Tambah seneng nggak sama? Tambah diskon 50%. Bisa kok itu giveaway kalau kayak gitu. Ya alhamdulillah, kalau kita memang lelah, berhenti sejenak untuk cari kekuatan. Jangan hanya stuck di satu produk. Misalnya produk ini, produk itu, nggak masalah. Yang perlu di branding secara personal adalah sampai sebagai penjual yang amanah itu, bukan ke produknya. Artinya kalau misalnya sampai aku dari dulu fashion kok, nih nggak apa-apa. Fashion itu perintilannya banyak. Bisa jilbab, bisa lari ke bros, bisa ke gamis, bisa ke yang lain-lain yang berhubungan dengan fashion misalnya. Itu kan item turunannya banyak. Sehingga kita lebih kreatif lagi. Jadi jangan stuck di satu tempat. Kemudian yang kedua, kalau madhab redesign itu bukan berarti sampai jalan jualan tidak punya goal, tidak punya tujuan. Sama bikin setiap tahun itu kan biasanya ada namanya apa itu? Goal tahunan. Kalau di HBO biasanya diajarkan gitu. Ada sampai itu tahun ini saya kepingin ini, tahun depan kepingin bisnisnya ini, caranya seperti ini. Kebanyakan kita hanya ngelis kepinginan itu. Ingin besok beli mobil baru. Jangan mobil apa sampean? Lo kalah kehar. Kepingin rumah, tingkat cicil, tingkat loro. Pokoknya lho mbak, sawah 1 hektar atau 2 hektar. Sama nggak ngerti ya, kadang sampe jawab ini pasti titis gitu rumah nabi Gusti Allah. Berarti saya guru saya nggak jawab, ketinggalan. Kata balik di mana? Kan itu perlu, harus bisnis itu harus ada caranya. Jadi jangan hanya membuat list saya ini, tapi nggak di apa namanya diturunkan. Oh kalau saya ingin Alphard berarti saya harus punya uang segini. Karena harganya 1,25 M. Kok tahu nih? Saya delok kok ya, browsing tadi sih. 1,25, pajaknya berapa? 15 juta per tahun. Nah, ya. Karena nih aku delok tasnya kan nggak mau ya. Misalnya itu diturunkan, kemudian perawatannya berapa? Nah berarti saya dalam 1 tahun kalau kepingin Alphard misalnya saya harus punya 2M misalnya. Lah tapi 2M nggak kayak Alphard kok, lah terus di sekolah ya anakku nih. Kayak susu nih, kayak ini berarti saya harus punya berapa? Nah itu harus diturunkan seperti itu. Nah kemudian langkah-langkah saya untuk mendapatkan sekian itu harus bagaimana? Itu sampai tulis. Jadi untuk pingin lek ana koncone orderane akeh, paketane numpuk, kuwi golek komen piye? Nular, Mbak, bos, nular ae komene. Nular tapi sampe ngene, rebahan ngene. Sing paketane numpuk, pagi kerja, siang ngopeni anake, sore ngajeni anake, misalnya bengi sik di rekapan dan sebagainya. Nular apaan yang ngene gue? Artinya ketika kita ngomong nular itu effortnya sudah besar. Bukan hanya hasilnya saja yang perlu kita lihat, tapi juga effortnya. Jadi yang pertama tadi apa? Kalau kita mau menjadi selling tadi, yang pertama kita itu harus kalau lelah berhenti sejenak, tapi harus melakukan inovasi. Kemudian yang kedua barusan apa? Kalau harus punya goal, dan goal itu harus rinci. Bagaimana caranya, kemudian butuh berapa itu jelas. Kemudian yang ketiga kita harus tahu tujuan kita itu dagang untuk apa. Jangan sampai melenceng. Karena apa? Karena kadang-kadang dodolan itu bisa kenal macam-macamnya orang. Yang aslinya kita itu tujuannya untuk misalnya membantu suami,
dilalah misalnya di tengah jalan kita kepengen ini kepengen itu, akhirnya lebih ke keinginan pribadi yang yang didahulukan, itu juga nanti bisa menghambat. Jadi tujuan sampean apa dulu sejak awal? Oh ya Allah, saya ingin dodolan ini biar bisa sebagian untuk miras-miras TPQ misalnya. Ya itu dari awal niatnya itu jangan sampai melenceng gara-gara temennya misalnya, tonggo kure anune apa bangun nih, takdirnya dibangun nabi. Akhirnya yang niat sampai misalnya untuk miras TPQ akhirnya pindah ke situ. Yang awalnya niatnya ya Allah kalau tak melok air rasok misalnya, niat yang dari sini tak buat tabungan haji, mergon delok koncone merek klambi itu wapi, itu jilbab bermerek kok wapi, terus berulang tuku. Padahal itu bisa dialokasikan untuk sedikit untuk tabungan haji. Nah ini harus konsisten. Yang ketiga, konsisten pada tujuan dengan ikhlas. Kemudian yang keempat, proses jualan. Namanya proses jualan itu jangan ada namanya horor, nipu. Contoh nipu itu misalnya seperti ini. Sampean ya jualan bahan fotonya seperti ini, aslinya tidak sesuai misalnya. Ini yang sangat sering terjadi. Bahkan kita juga ngalami kalau produk NK itu ya sempat ngalami seperti itu. Fotonya pakai kita, produknya lain. Nah, yang dapat komplain kita pernah kayak gitu juga karena di KW misalnya. Nah, untuk menjalankan bisnis ini harus kita lakukan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang halal. Ya memang namanya bisnis pasti ada kompetitor, itu wajar. Wes ojo sampai ya. Jenenge sampai ki podo-podo lek di Pekalongan ki akeh produsen. Oh biasa ada problem kayak gini, ki rodok ngene itu jangan terlalu dibesarkan. Masalah itu lek iso besar itu dikecilkan, kecil dianggap tidak ada. Utamakan kalau misalnya ada masalah itu tabayun untuk konco-konco ini. 4 mata ketemu gitu ya. Karena kalau pakai WA tidak bisa bersuara, kalau baca voice. Kalau ketemu kan enak. Mbak, opo kok gini. Jadi itu saja dulu mungkin. Ada 4 ya tadi. Itu mungkin beberapa langkah kita agar jualan itu senang. Dan mungkin ya saya bisa tambahkan yang terakhir, kita itu kalau mau jualannya barokah, kita utamakan sejak awal itu dapat ridho dari suami, dari orang tua. Telepon gitu loh, WA misalnya kalau orang tuanya jauh, kami sini dalam batik buka cabang misalnya seperti itu, mau nambah jualan, apa-apa bisa konsultasi sama suami. Saya yakin suaminya kalau diajak rembuk, pokoknya gak wayahe paneng, pokoknya gak wayahe banyak masalah, insya Allah mau diajak untuk kerjasama, mau untuk membantu. Lak ngoten nggih bapak-bapak nggih. Purun ngewangi bojone ta mboten? Oh, purun. Alhamdulillah. Karena kalau saya pribadi ya, apa-apa mesti tanya dulu. Mas, saya kalau jualan ini kayak gimana? Jualan itu kayak gimana? Jadi dibalik mentor HP, ada mentor pribadi.